wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan pertama pengembangan diri kelas 11 OTKP. Gimana liburan semester kalian kemarin? Semoga menyenangkan ya. Semangat baru untuk memasuki semester genap, penentuan untuk kalian naik ke kelas 12. Oke, langsung saja kita masuk ke materi baru, yaitu kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi. Reproduksi itu berasal dari kata re atau kembali, kemudian produksi atau membuat dan menghasilkan. Sehingga reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Sedangkan pengertian kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Masa remaja. Apa sih masa remaja itu? Masa remaja adalah periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, dan emosional maupun intelektual. Pengertian remaja ada 3. Yang pertama, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, remaja itu adalah penduduk dengan rentang usia 10-24 tahun. Sedangkan menurut WHO, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-19 tahun. Yang membedakan hanya batas atasnya aja ya. Nah, apa sih yang terjadi saat perubahan? Apa sih yang terjadi ketika kita beranjak remaja? Itu biasanya kan terjadi perubahan fisik, psikologis, emosional, dan perkembangan intelektual. Kapan perubahan itu terjadi? Umumnya pada perempuan itu terjadi di awal usia 11-12 tahun. Kalian ingat-ingat dulu deh. Yang kalau perempuan ya pasti perubahan fisiknya ini adalah payudara ada mulai membesar, panggul membesar, terus tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar vagina, dan ciri utamanya adalah menstruasi. Sedangkan perubahan fisik pada remaja laki-laki, ciri utamanya adalah mimpi basah. Itu biasanya terjadi pada usia mulai dari 13 atau 14 tahun. Memang biasanya secara fisik itu perempuan lebih cepat berubah menuju remaja daripada laki-laki, seperti itu. Sedangkan untuk perubahan psikologis dan emosional itu biasanya remaja itu cenderung lebih sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, irasional atau tidak berpikir rasional, terus gampang stres, takut, ingin mandiri padahal belum bisa mandiri banget, ekspresif, dan selalu ingin tahu, seperti itu. Kemudian kita membahas mengenai tujuan dan manfaat pendidikan seks bagi remaja. Memang sekarang ini tuh penting banget ya pendidikan seks bagi remaja. Tujuannya adalah diantaranya dengan memberi pengertian yang memadai tentang perubahan fisik, mental, dan proses kematangan emosional, mengurangi ketakutan dan kecemasan yang berhubungan dengan perkembangan seksual. Kemudian memberi pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan seksual. Yang keempat, memberi pengertian mengenai nilai moral dalam perilaku seksual. Selain itu, manfaatnya yaitu menghapus rasa ingin tahu yang tidak sehat, menerima setiap perubahan fisik yang dialami dengan wajar, memahami peran jenis kelaminnya, memahami tujuan diciptakannya organ reproduksi, dan lebih dapat melindungi dirinya sendiri. Kita lanjut ke penyakit menular seksual atau PMS. Infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan rasa nyeri di area kelamin. Jika tidak diobati dengan benar, dapat berakibat serius bagi kesehatan reproduksi. Berbagai macam penyakit yang digolongkan sebagai PSM diantaranya adalah gonore, sifilis, trichomoniasis, candidiasis vagina. Lanjut ke HIV dan AIDS. Apa sih HIV itu? HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS itu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus HIV. Jadi HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya ya. Tanda-tanda dan gejala HIV AIDS adalah penurunan berat badan secara mendadak, sering sariawan di mulut, terjadi pembengkakan yang ada di kelenjar getah bening, dan mudah terjangkit berbagai macam infeksi penyakit kritis. Penyakit AIDS memang tidak bisa disembuhkan total, tetapi dapat diperlambat penyebarannya melalui PEP, terapi antivirus,
penanganan eksperimental, dan pengobatan alternatif. Selanjutnya adalah penyimpangan seksual. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu eksploitasi seksual. Adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Yang kedua, intimidasi seksual adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut dan penderitaan psikis pada korban. Yang ketiga, pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan, baik secara verbal maupun fisik terkait dengan seks yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah kekerasan seksual adalah isu yang penting dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan. Kemudian, penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit, baik jasmani, rohani, maupun seksual. Kemudian, perbudakan seksual adalah situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban, sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk kepuasan seksual. Dan yang terakhir adalah pencabulan, yaitu serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap anak atau seseorang di bawah usia 18 tahun. Baik, kita langsung saja ke tugas 1 ya. Buatlah rangkuman materi dari yang sudah saya jelaskan hari ini. Seperti biasa, rangkuman boleh diketik atau ditulis tangan. Pengumpulan file berupa foto atau Word diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 UTKP dengan format nama, _kelas, _tanggal pengumpulan tugas. Contohnya Fatur _11 UTKP 3 _12 Januari 2021. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah saya beri komentar. Jadi tolong diingatkan apabila sudah lebih dari 2 hari belum ada komentar di tugas yang sudah dikumpulkan. Deadline pengumpulan tugas adalah Senin 18 Januari 2021. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Baik, sebelumnya ini ada informasi mengenai pendaftaran PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Pendaftarnya sudah dibuka ya, jadi silakan kalian bisa merekomendasikan SMK Wahid Yasin kepada teman, tetangga, atau kerabat yang ingin melanjutkan sekolah ke SMK. Silahkan diklik linknya, di copy di Google, kemudian dibaca informasinya. Oke? Let's join with us. Thank you for your attention. Always do your best. Stay safe and stay healthy. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.